Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan tentunya masih semangat mengikuti pembelajaran online kita pada pertemuan kali ini. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan minggu ini adalah bab yang ketiga mengenai Asmaul Husna. Untuk bab yang kedua kita lewat karena bab tersebut akan dibahas pada pertemuan di semester 2 ya. Jadi kita sekarang lanjut ke bab yang ketiga mengenai Asmaul Husna. Silahkan semua persiapkan buku PAI-nya di halaman 35. Nah, kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Sebelum kita masuk kepada pembahasan Asmaul Husna ini, kita harus tahu apa saja yang akan kita bahas ya dalam pertemuan kali ini, yaitu yang pertama pengertian iman kepada Allah, kemudian yang kedua Asmaul Husna. Yang Asmaul Husna dalam pertemuan kali ini yang akan kita pelajari ada 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, apa tujuannya kita mempelajari bab ini? Yaitu memahami pengertian dari Asmaul Husna. Yang kedua, menjelaskan pengertian Asmaul Husna. Yang ketiga, memahami dan menjelaskan dalil atau dasar dari Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Kemudian yang keempat, mengimplementasikan pemahaman Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kita masuk ke pengertian iman kepada Allah. Iman kepada Allah, tentunya kita bisa mempraktekkan kemudian memahami Asmaul Husna itu tentu harus didasari dengan iman kepada Allah. Maka kita harus tahu dulu pengertian dari iman kepada Allah ini apa. Yang pertama akan kita bahas adalah iman ya. Apa itu iman? Nah, kita bisa baca di sini, iman menurut bahasa berarti percaya atau yakin. Kemudian menurut istilah, iman adalah sikap hati dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifat yang dimilikinya. Nah, sikap tersebut selanjutnya dinyatakan melalui dengan lisan yang kemudian diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, di sini iman meliputi keyakinan hatinya. Tadi kan sudah ya, iman itu dengan yakin, percaya ya, dengan tanpa keraguan. Kemudian pernyataannya secara lisan kita dan juga pengalaman dalam kehidupan sehari-hari membuktikan bahwa kita itu beriman kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah tanda-tandanya adanya Allah. Jika kamu memperhatikan kehidupan alam ini dengan seluruh isinya, maka akan mengantarkan kita kepada sebuah pertanyaan. Sebenarnya siapa yang menciptakan dan mengatur ini semua? Begitu pula jika kamu memperhatikan planet-planet yang ada dengan miliaran bintang-bintang yang berjalan sesuai dengan jalurnya masing-masing, tanpa ada yang berbenturan satu dengan yang lainnya. Maka bisa kita simpulkan, hanya kekuatan dan kekuasaan yang maha perkasa lah yang mampu mengatur itu semua. Nah, bagaimana dengan macam-macam tumbuhan yang dapat hidup lalu mengeluarkan berbagai macam rasa yang berbeda-beda? Perhatikan bagaimana berbagai macam bencana besar terjadi seperti gempa, banjir, gunung meletus, tsunami, badai, dan yang lainnya. Siapa yang menggerakkan itu semua?
Nah, sebagai orang yang beriman, pasti dan harus meyakini bahwa di balik itu semua ada zat yang berperan menjadikan seluruh kejadian tersebut. Zat yang maha perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehidupan alam ini dengan seluruh isinya merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dan mengatur semua makhluk yang ada di dunia ini. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan Asmaul Husna, mulai dari pengertiannya. Apa itu Asmaul Husna? Nah, kita bahas bersama-sama. Asmaul Husna menurut bahasa berarti nama-nama yang baik. Kemudian, menurut istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik, yang indah, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti kemahasempurnaannya. Nah, jumlah dari Asmaul Husna ini ada 99 nama, ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitungnya atau menghafalnya, ia akan masuk surga. Jadi intinya di sini orang-orang yang membaca Asmaul Husna atau 99 Asmaul Husna ini, insya Allah akan Allah berikan pahala, kemudian insya Allah juga bisa masuk ke surga. Pahala tentunya yang diberikan oleh Allah ya, tetapi dengan niatnya yang yang betul ya, niatnya bukan untuk hal-hal yang lain, tapi semua dilakukan hanya karena Allah. Oke, selanjutnya kita masuk kepada penjelasan makna dari Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Alim. Allah memiliki sebutan Al-Alim, yang artinya maha mengetahui atau maha memiliki ilmu. Karena pengetahuan Allah amat jelas, sehingga terungkap baginya hal-hal yang sekecil apapun. Dan pengetahuan yang tiada batas. Allah bebas memberikan ilmu kepada hambanya yang mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kita sebagai hambanya hanya bisa memohon agar Allah memberikan kemurahan pengetahuan, yang dalam kenyataannya bahwa pengetahuan semua makhluk adalah bersumber dari pengetahuannya, yang sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Nah, ada Abdul Alim ya. Abdul Alim itu adalah gelar yang Allah berikan kepada hambanya yang telah kokoh dalam penguasaan ilmu pengetahuan, yang juga bisa disebut sebagai ulama. Dengan ilmu yang dimiliki, mereka mampu membaca, memahami, dan menghayati serta mengamalkan mana yang harus diperbuat dan mana yang harus ditinggalkan, kemudian mana yang dapat menyelamatkan dan mana yang menyesatkan. Nah, kemudian kita pada Asmaul Husna yang kedua, yaitu adalah Al-Khabir. Allah memiliki sebutan nama Al-Khabir yang artinya maha teliti. Allah mempunyai nama indah Al-Khabir yang artinya tidak ada yang tersembunyi baginya, hal-hal yang terlihat maupun yang disembunyikan. Karena Allah maha mengetahui apapun yang dikandung hati atau yang disimpan oleh pikiran. Untuk meneladani nama-nama Allah Al-Khabir ini adalah dengan berbaik sangka kepada Allah. Di sini ada dua tindakan yang dapat dilakukan untuk meneladaninya, yaitu satu, menyangkut hubungan dengan makhluk lain, dan yang kedua menyangkut diri kita sendiri. Nah, menyangkut hubungan dengan makhluk yang lain, di sini kita sadar ya bahwa pengetahuan kita sangat terbatas. Kita tidak tahu isi hati dan pikiran orang lain, dan kita pun tidak tahu banyak tentang maksud-maksud di balik penciptaan makhluk di sekitar kita. Oleh sebab itu, akhlak yang patut dikembangkan adalah berbaik sangka. Selalu berbaik sangka kepada Allah dan sesama. Dan yang kedua, menyangkut diri kita sendiri. Yang pertama, sebaiknya kita mengenal tubuh kita dan menghubungkannya dengan kekuasaan Allah. Dan yang kedua, sebaiknya kita mengenal kekurangan-kekurangan kita dalam segi ilmu, sikap, perilaku, dan menghubungkannya dengan pengawasan Allah. Yang ketiga, sebaiknya kita mengenal tujuan hidup ini dan menyelaraskan dengan keinginan Allah.
Bila kita perhatikan tubuh ini, maka hendaknya kita sadar dari mana asal kita dan siapakah kita. Tidak berdaya bila sudah terkena penyakit, bila sudah tua akan mengeriput, dan tidak ada yang patut kita sombongkan. Kemudian Asmaul Husna-nya adalah As-Sami, Maha mendengar. Allah memiliki sebutan nama As-Sami yang artinya Maha mendengar. Apabila dikaitkan dengan haknya Allah, As-Sami adalah suatu sifat tambahan atas ilmunya. Jadi maksudnya bahwa Allah Maha mendengar segala sesuatu yang ada, sekalipun pelan suaranya. Sedangkan pendengaran yang ada pada makhluk adalah dengan perantaraan telinga yang akan hilang daya dengarnya bila alat itu rusak. Jadi bila telinganya rusak, maka ya manusia tidak akan bisa mendengar. Tetapi keadaan pendengaran yang ada pada Allah tidaklah demikian. Dia mendengar tanpa perantaraan telinga, baik yang lahir maupun yang batin. Jadi kita tidak seharusnya membayangkan bagaimana Allah mendengar tanpa menggunakan telinga, tidak membayangkan bagaimana telinganya Allah seperti apa, karena di sini Allah mendengar tanpa perantaraan ya. Kemudian pendengaran menurut Allah itu ialah suatu ibarat tentang sifat yang dengannya tersingkap kesempurnaan sifat-sifatnya. Ya, hal ini mengharuskan adanya dua syarat. Yang pertama, Allah itu Maha mendengar. Karenanya kita harus memelihara lisan. Yang kedua, Allah itu tidaklah menciptakan baginya pendengaran tersebut, melainkan agar kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran serta memahami maknanya. Jadi, jika seorang hamba Allah meneladani sifat Allah As-Sami ini, harus pandai dan tekun di dalam mendengarkan hal-hal yang benar, hal-hal yang patut didengar ya, yang baik untuk didengar. Mendengarkan dengan seksama bila Al-Quran itu dibaca, meresapi dan merenungi maknanya ya, dengan mendengarkan hal-hal yang baik saja. Kemudian Asmaul Husna yang terakhir, yang keempat adalah Al-Basir, yang artinya Maha melihat. Allah memiliki sebutan Al-Basir yang artinya Maha melihat. Ini adalah maksudnya Allah itu Maha melihat segala sesuatu yang ada di alam ini, baik yang tampak maupun tersembunyi, lahir maupun batinnya, besar maupun kecil, dan keseluruhannya maupun detailnya. Dengan begitu, apa yang tersembunyi di dasar laut pun dapat dilihat oleh Allah. Tidak ada satupun yang terlepas dari penglihatan Allah. Maka di sini ketika kita menjadi seorang hamba yang meneladani sifat Allah Al-Basir, hendaknya menyadari bahwa mata dan penglihatan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita memiliki kode etik yang harus dijaga dan diperhatikan. Mata harus dipergunakan untuk melihat yang benar, halal, apapun yang perlu dan baik untuk dilihat, agar kehormatan diri dapat dijaga dan tidak merasa resah dan gelisah melihat orang lain maju, tetapi justru merasa iba dan membantu saudaranya ketika melihat orang lain membutuhkan bantuan. Dan selanjutnya juga harus menyadari bahwa Allah senantiasa melihatnya dalam keadaan apapun, maka berhati-hatilah dalam berbuat, karena segala perbuatan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, kita masuk ke hikmahnya. Ada hikmah di balik kita mempelajari Asmaul Husna ini, yaitu yang pertama, lahirnya potensi tauhid. Orang yang beriman dalam menghadapi berbagai persoalan dan peristiwa, baik menyenangkan, menyakitkan, membahagiakan atau menyedihkan, negatif atau positif, semuanya diyakini bahwa hal itu tidak akan terjadi jika tidak karena adanya kehendak dari Allah. Kemudian yang kedua, melahirkan sikap baik sangka, tabah dan tawakal. Dan yang terakhir, terhindar dari akhlak tercela. Karena orang yang beriman kepada Allah akan terlepas dari sikap merasa dirinya paling baik di antara makhluk Allah lainnya. Potensi ini juga akan membebaskan seseorang dari ketertarikan terhadap makhluknya.
Mungkin itulah isi dari pertemuan pada minggu ini, yaitu tentang Asmaul Husna. Jadi sudah kita pelajari tadi, Asmaul Husna yang kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah Al-Alim, Maha Mengetahui, kemudian Al-Khabir, Maha Teliti, kemudian As-Sami, Maha Mendengar, dan yang terakhir Al-Basir, Maha Melihat. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan minggu ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga kita semua masih bisa bertemu pada pertemuan yang akan datang. Silahkan membaca bukunya terlebih dahulu, mempersiapkan untuk pertemuan yang akan datang. Terima kasih telah menyimak penjelasan pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.